Dalam kiprahnya di Piala AFF 2020, Timnas Indonesia benar-benar membuat kejutan kepada para pesaingnya. Di awal turnamen, banyak pihak yang meragukan kekuatan Garuda. Akan tetapi, Timnas Indonesia mampu mematahkan pernyataan-pernyataan berikut dengan lolos ke semifinal. Sebelum kita lanjut video ini, alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan informasi yang saya berikan. Timnas Indonesia keluar sebagai juara grup B Piala AFF 2020 dengan raihan 10 poin, hasil 3 kali menang dan 1 kali seri. Ada hal unik yang terjadi. Dalam 4 laga di fase grup, baik formasi maupun susunan 11 pemain awal yang digunakan Timnas Indonesia selalu berbeda. Alhasil lawan-lawan yang dihadapi Timnas Indonesia sulit menebak apa formasi yang akan diandalkan Sintayong. Berikut ini merupakan 3 kekuatan Timnas Indonesia selama fase grup. Yang pertama, taktik bunglon. Dalam 4 laga di fase grup yang dijalani, Sintayong menerapkan formasi yang berbeda-beda di awal laga. Dia mengatur taktik sesuai dengan kapasitas tim yang akan bertanding dengan Indonesia. Ketika menang lawan Kamboja, Timnas Indonesia menggunakan formasi 4-1-4-1 yang bisa berubah saat menyerang menjadi 4-1-2-3 dengan menusuk dari sayap. Di pertandingan kedua saat membantai Laos 5-1, Timnas Indonesia menggunakan formasi menyerang yaitu 4-3-3. Selanjutnya saat menahan Vietnam 0-0, Timnas Indonesia menggunakan formasi 5-4-1. Karena Sintayong paham betul skuad Vietnam yang sudah lama dibentuk ini akan bermain terbuka sehingga Timnas Indonesia menahan serangan selama 90 menit. Terakhir saat menang atas Malaysia 4-1, Timnas Indonesia menggunakan formasi 4-4-2 di awal babak pertama. Kemudian di babak kedua Sintayong memasang 3 bek tengah dengan memasukkan Elkan Bagot. Yang kedua, rotasi pemain. Tak hanya formasi saja yang berbeda, susunan 11 pemain awal yang digunakan Sintayong pun juga berbeda-beda. Kemudian di babak kedua Sintayong juga kerap memasukkan pemain-pemain andalan yang bisa menaikkan performa Timnas Indonesia. Pada saat menghadapi Vietnam, Evan Dimas dimasukkan di babak kedua untuk menguatkan lini tengah. Kemudian saat menghadapi Malaysia, giliran Elkan Bagot yang masuk di awal babak kedua untuk memperkuat pertahanan, karena pada saat itu Indonesia sedang unggul. Hal ini membuat fisik para pemain Indonesia tetap terjaga dalam kondisi prima dan siap melakoni pertandingan selama 90 menit. Yang ketiga, kecepatan pemain sayap. Sektor sayap yang cepat dan menusuk merupakan keunggulan dari Timnas Indonesia saat ini. Karena di satu lini sayap tidak hanya satu pemain saja yang menyerang. Indonesia punya 2 fullback yang siap membantu. Di sayap kanan ada Witan Sulaiman yang dibantu Asnawi Mangku Alam. Dan di kiri ada Irfan Jaya yang dibantu Pratama Arhan. Keempat pemain ini bisa berotasi dari kanan ke kiri atau sebaliknya. Tak hanya jago menerobos, pemain-pemain ini juga andal melepaskan umpan silang. Karena itu, tak heran 12 dari 13 gol yang dibuat Timnas Indonesia diciptakan di dalam kotak penalti. Semoga ini menjadi awal yang baik bagi Timnas Indonesia untuk kedepannya. Itu merupakan informasi terkini Timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih.